Suaraku sudah masuk belum ya? Kalau sudah terdengar, boleh dong tolong kasih riak atau bisa tulis di kolom chat. Atau on mic juga boleh banget. Dengar Kak, kedengaran. Oke, siap. Thank you ya. Oke, sebelum kelas kita mulai, mungkin teman-teman boleh on cam dulu ya. Biar kita lebih, apa ya, biar lebih semangat gitu belajarnya bisa ngeliat satu sama lain. Kayak gitu. Teman-teman yang nggak ada kendala internet, mungkin bisa on cam. Aku tunggu ya buat on cam dulu sebelum kelasnya kita mulai. Oke, thank you Hazik. Thank you juga Deta. Yang lainnya aku masih tungguin ya. Oke, thank you Salsabila. Di sini ada lagi Mirsatun, Mahelsa, Tintan, Gaitsa, Muhammad Zaki, Ignes, sama Yusron. Boleh on cam juga ya. Oh ini siapa? Muhammad Zaki, oke. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau kalian misalkan masih ada kendala jaringan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa, please nyalain ya kameranya. Oke, thank you Yusron. How about the others? Yang lainnya gimana? Mirsatun, Ignes, Gaitsa, Mahelsa, sama Intan. Oke, sepertinya ini sudah semua ya. Mungkin teman-teman nanti kalau masih ada kendala jaringan boleh off cam nggak apa-apa. Terus nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau on cam juga boleh banget. Ini aku screenshot dulu ya untuk presensi di awal. Mungkin teman-teman bisa masuk frame dulu. Aku akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sebentar ya. Oke, mari kita mulai kelasnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak ya, aku ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini buat mengikuti kelas dari Caraku Academy. Dan di sini ini pertama kalinya ya kita ketemuan di kelas seperti ini. Dan sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan nama aku Rahma Ubaidah. Teman-teman di sini bisa panggil aku Ubay. Aku mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu kan hari ini kita mau belajar apa gitu. Jangan-jangan lupa nih hari ini jadwalnya apa. Oke, mungkin aku bisa langsung share screen ya buat mempersingkat waktunya. Nanti kita mulai materi, terus aku juga nanti bakal tanya-tanya ke kalian, kalian kendalanya apa, terus kalian di sini pengen belajarnya yang kayak gimana gitu. Karena di sini kalian mengikuti bimbel gitu ya. Jadi aku di sini juga berusaha membantu kalian untuk memberikan apa yang memang kalian butuhkan seperti itu. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, apakah layarnya udah kelihatan, teman-teman? Sudah Kak. Oke, siap, thank you. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal belajar tentang literasi bahasa Inggris, salah satu subtes di UTBK. Dan untuk mengawali kelas literasi bahasa Inggris di Caraku Academy ini, aku mau ngajak kalian buat belajar yang paling basic dulu gitu ya, yang paling penting buat dipelajari di subtes UTBK nanti, yaitu tentang topik dan main idea. Sorry, itu typo ya, kurang huruf E. Jadi itu topik dan main idea ini
merupakan salah satu yang paling penting gitu ya, karena nanti pas ketika kalian baca teks itu pasti yang soal sering muncul kayak gitu ya. Pasti kalian juga, aku yakin kalian udah banyak latihannya, kalian juga udah banyak tahu tentang tipe-tipe soal tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi di sini nanti aku mau bakal memperdalam lagi tentang pemahaman kalian dan juga nanti aku bakal kasih juga latihan-latihan soal buat kita kerjain bareng dan juga buat kita bahas bareng. Sebentar, aku izin off kamu sebentar ya. Oke, apakah suaraku masih jelas atau ada kayak suara bising gitu? Jelas. Oke. Thank you ya, Dita. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke kalian nih. Kalian nih buat belajar di sini, kalian prefer belajar materi dulu, terus nanti diseling latihan soal, atau mau full materi, terus full satu pertemuan buat materi aja, terus pertemuan selanjutnya baru latihan-latihan soal. Mau tanya dulu nih ke kalian. Boleh tulis di kolom chat juga nggak apa-apa kalau belum bisa on mic. Santai aja. Tadi prefernya gitu tuh. Prefer yang siapa? Prefer. Kalau yang kemarin Kak, dijelasin dulu terus nanti di akhir ada latihan soal itu ada agak 3 atau 5 soal gitu. Oh, oke oke. Berarti dalam satu pertemuan itu ada mix ya. Jadi materi terus juga sekalian latihan soal. Oke, then. Iya Kak. Oke, siap. Thank you, Hazi. Terus juga di sini karena ini pertemuan pertama ya, aku mau ngasih tahu kalian bahwa di sini kalian bisa anggap aku bukan sebagai tutor, bukan sebagai guru kayak gitu ya. Kalian bisa anggap aku aja sebagai partner belajar kayak itu. Jadi instead of guru, aku pengen kalian menganggap aku tuh sebagai partner belajar. Jadi kalian feel free aja buat tanya. Nanti misalkan di tengah-tengah aku menyampaikan materi juga kalian ada yang bingung atau mau diulangi lagi, nggak apa, raise hand aja atau mungkin tulis di kolom chat atau on mic juga boleh. Bilang biar nanti aku bisa jelasin sekali lagi kayak gitu. Terus juga selain itu kalian juga bisa banget tanya-tanya ke aku selain waktu di luar waktu meeting ini gitu ya. Kalian kalau mau tanya soal atau mau tanya-tanya seputar perkuliahan itu boleh banget. And I'm very happy to help you about that gitu ya. Jadi please santai aja buat belajar di Caraku Academy ini terutama kalau sama aku di literasi bahasa Inggris. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya teman-teman. Kita bakal belajar reading comprehension, topic and main idea. Oke, ini perkenalan tapi tadi udah, jadi skip aja. Oke, sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dulu dong ke teman-teman. Kalian tahu nggak sih perbedaannya topik sama main idea? Mungkin em, kalau didengar sekilas itu kayak hampir mirip gitu ya. Terus juga intinya kan sama inti dari teks itu. Tapi mungkin teman-teman ada yang masih bingung kayak gitu atau bahkan udah tahu paham bedanya topik sama main idea itu. Mungkin ada yang mau jawab? Satu orang juga boleh. Bedanya topik sama main idea. Atau kalau di bahasa Indonesia nih, kita biasanya topik itu topik dan juga main idea itu gagasan pokok begitu ya. Ada yang mau share jawabannya tentang topik and main idea? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa, that's fine. Aku bakal lanjut dulu ya. Jadi topik and main idea itu sekilas sama, tapi tetap ada beberapa hal yang membedakan mereka berdua gitu ya. Jadi yang pertama ini topik adalah tema umum atau pokok persoalan yang dibahas dalam sebuah teks gitu ya. Jadi itu tema umumnya atau pokok persoalan. Jadi teks itu tuh ingin menyampaikan seputar apa kayak gitu. Jadi masih secara generalnya kayak gitu. Jadi biasanya topik-topik yang biasa masuk ke em, teksnya di UTBK atau SNBT itu seputar pendidikan itu paling sering ya seperti itu. Kemudian nggak cuma pendidikan itu bakal ada lagi tentang masalah kesehatan atau health issues, kemudian kemajuan teknologi dan juga pemanasan global dan lain-lain dan masih banyak banget yang bakal tipe-tipe teks yang bakal muncul di soal-soal UTBK. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah main idea atau ide pokok. Jadi si main idea ini
adalah bagian informasi yang paling penting gitu ya tentang konsep paragraf yang ingin disampaikan penulis, yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca gitu. Jadi kayak ide pokok ini tuh menyatakan tujuan dan menentukan arah pembahasan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah teks gitu. Jadi kayak mau dibawa kemana sih, mau bahas apa sih teks ini kayak gitu. Itu bisa kita temukan jawabannya di ide pokoknya gitu. Jadi benar-benar yang nentuin teks ini mau bahas apa gitu. Selanjutnya ini pasti kita udah sering banget ya belajarnya di bahasa Indonesia kayak gitu. Di sini ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Basically, kalau di bahasa Inggris sama dan bahasa Indonesia tuh juga hampir sama gitu ya. Jadi kayak kalau paragraf deduktif itu main idenya atau ide pokoknya itu ada di awal paragraf, kemudian diikuti dengan pernyataan penjelas gitu ya, atau kalimat pendukung kayak gitu. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kita juga mengenalnya sebagai kalimat pendukung. Struktur ini bisa digunakan dalam esai itu yang paling sering dipakai gitu ya karena di awal paragraf. Jadi bisa kelihatan nih pas pertama ngebaca, pas baca kalimat pertamanya itu kita bisa langsung nebak apa sih teks ini nanti tuh mau bahas tentang apa gitu. Terus yang selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini memiliki ide pokok atau kalimat topik yang berada di akhir paragraf. Jadi kalau bedanya deduktif tadi ada di awal, induktif ini ada di akhir gitu ya. Ini mungkin aku ada tips sedikit sih ya, mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung, karena jujur aku dulu waktu SMA, SMP gitu juga bingung gitu ya beda deduktif sama induktif. Yang kalimat topiknya di depan tuh yang apa sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang deduktif ini kan di depan nih, mungkin kan bisa ingat-ingat huruf D depan kayak gitu. Jadi kalau udah hafal deduktif itu di depan, pasti induktifnya yang di belakang atau di akhir paragraf kayak gitu. Nah, bedanya kalau induktif ini tadi kalimat main idenya, ide pokoknya ada di awal, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan penjelas atau kalimat pendukung kayak gitu. Nah, tapi kalau di induktif karena dia em, intinya atau kalimat utamanya itu ada di akhir, jadi kalimat-kalimat sebelumnya itu berisi tentang penjelasan-penjelasan dulu. Jadi setelah penjelasan-penjelasan tuh banyak beberapa kalimat dalam satu paragraf itu, baru nanti di akhir dikasih kesimpulan atau si ide pokoknya itu tadi. Gitu. Seperti di sini ya kalimat penjelas satu persatu dinyatakan di awal hingga akhirnya didapatkan kesimpulan umum. Nah, terus karena kalau di deduktif dan induktif ini tadi tertulis gitu ya ada di dalam teks, tapi tuh nggak selalu ide pokok itu nggak selalu ada di dalam teks, bisa juga dia implisit gitu ya. Kalau yang tertulis itu namanya eksplisit, bisa jelas, bisa dilihat di dalam teksnya. Tapi kalau yang tidak tertulis, itu bisa secara implisit melalui kata atau kalimat lain. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan itu adalah sama intinya. Misalkan kalau kita sudah mengerjakan soal dan ada pertanyaan main idea kayak gitu ya. Kalau kita bingung nih nyari main idenya mana, so kok kalimat yang ada di opsi A, B, C, D, E itu tuh kok nggak ada yang cocok sih sama yang di teks. Nah, itu tuh nggak apa-apa karena emang dia implisit gitu dan bisa disampaikan dengan kata lain yang penting intinya intinya itu tetap sama. Nanti muncul di UTBK gitu ya. Gitu. Kalau muncul di UTBK itu biasanya kita bisa nandain kalimatnya tuh kayak gini. What is the topic or what is the main idea of the text? Atau juga what is the text mainly discuss or mainly deals about kayak gitu. Selain itu juga ada lagi yang belum aku tulis di sini itu bisa kayak what is the main idea of the passage atau the primary idea of the passage is bla 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 kayak gitu. Terus ada juga the main information gitu. Jadi nggak kalimat yang digunakan dalam pertanyaannya itu nggak melulu what is the main idea, what is the main topic gitu ya. Jadi bisa juga the main information of the passage is bla bla kayak gitu. Nah,
Ada juga which of the following best expresses the idea of the text kayak gitu. Jadi emang banyak banget jenisnya, tapi intinya yang ditanyain pertanyaan itu tetap sama ya, yaitu nanyain tentang kalimat utama atau main idea. Gitu. Oke, nah ini sedikit tips and tricks ya buat buat cara cepat nyari main idea-nya gitu. Karena nanti kan pas UTBK waktu kalian bakal terbatas banget tuh. Sedangkan teks-teks yang biasa muncul di UTBK tuh pasti panjang kayak gitu kan. Jadi kita harus punya cara cepatnya buat bisa nentuin jawaban dari pertanyaan itu tadi. Yang pertama itu kalian bisa sering perhatikan kata-kata yang sering diulang gitu. Karena itu biasanya adalah topiknya atau main idea-nya gitu. Misalkan tentang education, kayak tadi tentang health issues, tentang technology development kayak gitu. Jadi kalau kita sudah melihat apa aja sih kata-kata yang sering muncul, kata-kata yang sering dibahas atau diulang di kalimat tersebut itu biasanya adalah topiknya atau metodenya. Nah, terus yang tips yang kedua adalah baca kalimat awal dan kalimat terakhir. Ini berkaitan dengan jenis paragraf yang tadi, yang paragraf deduktif sama induktif. Karena kalau di kalimat awal kita sudah, kalimatnya itu sudah terasa jelas, menjelaskan apa yang nanti bakal dibahas, dan itu yang benar-benar yang paling menonjol di antara kalimat-kalimat lainnya, berarti itu adalah kalimat utamanya, gitu, ide pokoknya. Dan berlaku juga buat kalimat terakhir. Jadi kalau misalkan ketika kita baca terus ternyata kalimat terakhirnya itu sudah sangat menonjol daripada kalimat-kalimat yang lainnya, berarti dia adalah si main idea-nya itu tadi. Si main idea-nya. Kemudian yang ketiga adalah pilih jawaban yang bersifat umum. Ini mungkin tips yang terakhir ini berlaku buat semua jenis soal kalian. Misalkan kayak pertanyaan sinonim, antonim, atau pertanyaan yang menanyakan manakah statement yang paling benar gitu ya berdasarkan teks itu tadi kayak gitu. Kita bisa pilih jawabannya bersifat umum. Soalnya eh, kalau jawaban yang rada ribet atau kayak gimana itu pasti belum belum tentu benar gitu ya, dan bahkan biasanya adalah sering 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 merupakan jawaban yang salah kayak gitu. Oke, pilih jawabannya yang bersifat umum. Oke, dan juga em, bisa dengan cara apa ya? Baca satu-satu. Mungkin kalau tips lagi, baca soal dulu sebelum baca teksnya. Karena itu paling penting ya, karena kadangnya kita pas nemu teks yang panjang, kita udah bingung duluan gitu, udah panik duluan, apalagi dengan waktu yang terbatas, dan tiba-tiba dapet teksnya tuh yang panjang banget, itu kayak jadi makin panik gitu kan. Padahal itu kita seharusnya, bukan seharusnya sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tuh tetap baca pertanyaannya dulu gitu. Jadi kita tahu nanti tuh ketika membaca teks itu, apa sih jawaban yang mau kita cari kayak gitu. Kan nggak enak tuh kalau misalkan kita udah baca teks panjang banget, terus baru baca pertanyaannya ternyata yang ditanyain itu cuma simple aja. Misalkan what is the synonym of blah blah, ternyata yang ditanyain cuma sinonim satu kata aja. Kan itu kita jadi apa ya, jadi rugi waktu gitu kan, kita ngebuang waktu buat baca teks yang sepanjang itu, sedangkan yang ditanyain adalah cuma sebagian kecil dari teks itu tadi. Jadi ya itu tadi, salah satunya adalah baca pertanyaan dulu, baru balik ke teksnya, baru nentuin jawaban. Kayak gitu. Oke, karena tadi aku sudah share banyak banget tentang pengertian, topik and main idea, terus ada organisasi paragraf mengenai paragraf deduktif, induktif, terus juga tentang ide pokok yang eksplisit, implisit, terus juga ada model pertanyaan, terus ada tips and tricks. Sekarang selanjutnya adalah let's give it a try, shall we? Apakah kalian mau lanjut latihan soal dulu, atau dari sini mau ada ditanyain dulu buat teman-teman? Ada Kak. Oke. Oh ya, by the way, kalau di tengah-tengah penjelasan itu aku ngomongin terlalu cepat, atau kalian tadi ada yang terlewat, atau mau screenshot dulu, atau mau gimana, itu bilang aja gitu ya, nggak apa-apa, feel free. Oke.
Untuk latihan soalnya, wait, aku stop sharing dulu. Aku ganti file dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan kan ya? Jadi buat latihan, ini latihan soal dulu ya. Jadi buat latihan soal ini nanti, aku mau minta kalian baca dulu, terus habis itu nanti kita langsung bahas. Jadi satu soal langsung bahas, satu soal langsung bahas. Setelah itu, setelah latihan soal ini selesai, aku mau ngajak kalian ngerjain latihan soal lagi kayak gitu. Jadi untuk yang sesi kedua nanti, aku minta kalian buat ngerjain dulu, baru pembahasannya itu di akhir. Tapi kalau yang sekarang ini bakalan satu soal langsung pembahasan, satu soal pembahasan gitu. Oke, jelas ya, teman-teman. Oh ya, terus aku mau ngingetin juga, sorry ya kalau di sambil buat nginget-ngingetin gini, karena aku juga udah kepikiran, kalian feel free banget buat sediain makanan atau cemilan gitu ya, sambil ngerjain latihan soal kayak gini. Jangan sampai lupa minum, banyakin minum. Oke, Kak. Oke, oke. Mungkin buat soal pertama ini, nanti di sini aku provide beberapa soal kayak gitu, jadi sesuai yang aku bilang tadi, soal pembahasan. Nah, untuk mengerjakan satu soal ini, aku mau kasih kalian waktu, apakah 1 menit cukup atau mau 2 menit buat per soalnya? Nanti untuk jawabannya kalian bisa tulis di chat, apakah A, B, C, D, atau E. Kemudian nanti kita baru bahas bareng-bareng. Aku kasih kalian waktu 2 menit. Ya. Aku kasih kalian waktu 2 menit. Jadi dalam 2 menit nanti eh, aku harap semuanya bisa kasih jawaban di kolom chat. Oke? Apakah aman teman-teman? Oh ya, ini belum mulai by the way, jadi nggak apa-apa. Masih aku tungguin. Kalau misalkan ada yang belum siap atau masih nyari posisi yang enak, misalkan, that's okay. Gimana? Bisa ya? Jadi aku kasih waktu 2 menit, aku akan set timer. Kelihatan. Jadi nanti kalau waktunya udah habis, aku harap teman-teman udah nulis jawabannya di kolom chat. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan dibaca, lalu dipilih jawabannya teman-teman. Buat ke-spill lagi. Jadi buat yang ini santai aja, ini cuma buat latihan aja, ini nggak bakal dikasih gimana. Cuma buat latihan aja. Jadi jawab eh, semampu kalian. That's okay. Sesuai yang udah dipahami dari materi-materi tadi. Masih ada yang bukan ini. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh langsung ditulis di kolom chat. Di sini ada 13 orang, include aku dan beberapa dari tim caraku. Jadi berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya sepertinya. C, oke dari Hazik jawab C, kurang 9 lagi ya. Yuk teman-teman di apa tuh namanya? Ditulis di kolom chat. . 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
Ayo yang lain. Apakah setuju semua jawaban C? Oke, thank you Evan. Thank you Gaitsa, jawab C juga. Yang lainnya? Ini juga kalian harus, oh dikit lagi guys. 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, that's okay. Untuk cek juga. Oke, thank you Ines. Selanjutnya nanti aku harap bisa lebih banyak ya yang nulis di kolom chat ini karena nggak apa-apa, ini nggak ada skor-skoran, jadi jawab aja gitu. Jawab juga sesuai apa yang kalian pahami gitu ya. Jangan FOMO karena semuanya jawab C, jadi ikut-ikut jawab C gitu. Nggak boleh FOMO. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yes, betul jawabannya adalah C. Nah, di sini jawabannya adalah C. Wait, aku mau bahas dulu. Kenapa jawabannya C? Karena ini. Oke. Di sini what is the topic of the paragraph gitu ya. Ini sama aja kayak apa sih yang dibahas dari teks ini kayak gitu ya. What is the topic of the paragraph? Kita lihat dulu sesuai tips sedikit tips dari aku tadi, kita bisa baca dulu pertanyaannya itu apa. Pertanyaan ini tadi apa, terus kita bisa mulai eh, cari jawabannya dari teks itu tadi gitu ya. What is the topic of the paragraph? Kita bisa baca dulu. In Montana environment, a cowboy's life is harder in the winter than in other seasons. Oh ya, terus ada tips juga. Kalian bisa nandain beberapa keywords gitu ya, beberapa kata kunci yang sekiranya itu membantu kalian dalam mencari si main ID itu tadi gitu. Jadi misalkan kalau di sini kalian bisa ini nih di kalian pertama ini ada winter dan in other seasons gitu ya. Jadi bakal ngebahas a cowboy's life. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin karena di sini yang pertama kita lihat itu adalah winter dan juga di sini ada opsi winter kayak gitu di opsi E ini kita bisa aja nih biasanya kayak gini nih pertanyaan tricky gitu ya, dan biasanya di sini kita terjebak jadi jawab yang E karena kita ngeliat di kalimat pertamanya aja udah bahas tentang winter kayak gitu, tapi kita harus ngeliat juga si teks setelahnya gitu ya, karena di sini ada during the spring and fall run-ups gitu. Jadi dia juga ngejelasin season lain gitu ya selain winter itu tadi. Setelah itu di sini juga ada kata-kata kunci lagi kayak gini, during July and August. Kemudian setelah itu, wait. Nah, setelah itu ada in the winters ini. Jadi itu dari sini kita bisa melihat bahwa teks ini tuh nggak cuma ngebahas kehidupan a cowboy's life, kehidupan cowboy ketika winter gitu. Jadi di sini juga bisa dilihat bahwa di sini negasin spring and fall run-ups gitu. Aduh, cara lain. Spring and fall run-ups gitu. Jadi nggak cuma si winternya aja. Spring and fall run-ups. Terus juga ada July and August gitu ya. Lalu ada into winters. Nah, basically jadi apa yang disampaikan di sini benar-benar ngebahas kehidupan cowboy dalam bukan dalam 1 tahun gitu ya. Jadi nggak cuma dalam satu musim aja, kayak satu musim season. Aku lupa what it is in Indonesia. Kemudian di sini juga kita bisa lihat kalau kita sudah menemukan ya sekiranya uh, untuk meyakinkan jawab itu, kita tuh bisa mulai ngelihat masing-masing opsinya kayak gitu. Mungkin kalau yang yang A kita lihat dulu Rodeos atau Street View. Ini salah ya karena dia nggak terlalu disebutin di sini, dan oh ya di sini aku mau ngasih keterangan juga Rodeos itu kayak apa, kuda, pacuan kuda. Jadi di sini kan ditulis kalau rodeos his favorite form of recreation gitu ya. Jadi kayak kegiatan yang bener, dekat banget sama kehidupan gitu. Di sini kurang tepat karena dia sekali cuma disebutkan 1 kali, bukan jadi bukan terus.
Ini buat yang A. Kemudian yang B ini juga salah ya. How to take care of animals in the winter. Ini juga eh, sebenarnya disebutkan ada dalam paragraf ya, yaitu kalimat ini, kalimat terakhir, stand the wind and cold. Tapi, however, dia itu nggak nyebutin, nggak ngasih cara how to take care gitu ya, nggak ngasih cara, hanya nyebutin aja apa sih yang dilakukan cowboy musim winter tadi, di musim ini tadi. Jadi ini juga pasal karena tidak dijelaskan lebih lanjut, tidak dielaborasi gitu ya dalam teksnya itu tadi. Kemudian yang C, drive by throughout the year. Oh ya, ini jawaban paling benar, kita bahas nanti dulu. Kita bisa ke opsi D dulu, spring and fall season in Montana. Ini juga terlalu ya, karena selain spring and fall, dia juga teks ini juga ngebahas winter juga during July and August gitu. Jadi fokusnya tuh nggak cuma ke spring and fall season aja kayak gitu. Winter and extreme in Montana. Ini juga alasannya sama kayak D ya, sama kayak opsi D. Jadi dia itu eh, bukan bukan fokus utama, karena dalam teks juga yang lain. Nah, kayak gitu. Buat desa itu alasannya dia salah karena mereka memang bukan fokus utamanya ya. Karena juga disebutkan musim yang lain, nggak cuma spring and fall, nggak cuma winter aja. Nah, di sini aku mau kasih kata setelah kita marks keyword ya, during the spring and fall, during July and August, during the winter, kayak gitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu ngebahas kehidupannya si cowboy dari musim kayak gitu. Jadi sama aja. Dari musim ke musim itu bisa juga kita artikan keyword itu selama gitu ya, dalam 1 tahun kayak gitu. Jadi dari musim ke musim. Dari musim ke musim terus 1 tahun. Nah, kayak gini. Jadi eh, betul tadi pilihan jawabannya adalah C. Apakah jawaban lagi tadi di sini? Oh ya, udah jawab C sini. Oke, oke. Thank you teman-teman udah jawab yang nomor satunya. Keren juga, langsung benar semua. Mungkin di sini ada yang tanyain dulu atau mungkin kalian ada kata-kata yang em, bikin bingung atau bikin terkecoh tadi, atau mungkin ada satu dua kata yang kalian belum tahu artinya jadi kalian bingung buat nentukannya. Severe. Severe ini artinya ekstrim ya. Ekstrim. Ekstrim weather gitu. Jadi yang benar-benar into winters gitu ya, yang bikin yang efek ke pekerjaannya kalau itu tadi yang mengganggu pekerjaan sehari-hari gitu. Oke, nomor satu udah aman ya. Aku harap teman-teman udah cukup aman di sini karena jawabannya sudah benar semua. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor 2. Aku aku bakal kasih baca soal dan jawab pertanyaan ini. Setelah itu nanti akan membahas kenapa jawabannya itu. Oke, teman-teman bisa dimulai dari sekarang. Ya, aku set 2 menit juga.
Oke, gimana teman-teman? Udah ada yang mau coba jawab? Waktunya tinggal dikit lagi ya. 10, 9, 8. Ayo aku tunggu jawabannya teman-teman. Oke, time's up. Pokoknya udah habis ya. Di sini apakah ada yang mau coba jawab atau mau aku tunjuk aja? Nggak apa ya teman-teman. Jawab aja semampu kalian kayak gitu. Karena nanti habis ini kita juga bakal bahas bareng-bareng kok di skor gitu ya. Jadi jawabannya yang menurut kalian paling benar kayak gitu. Ada yang mau cek Hazik mungkin? Atau siapa nih? Yusron? Yang, Atau Ignes? yang Gaitsa? Siapa ini tadi? Yusron ya? Jawab yang oke, thank you ya. Mungkin kita bisa langsung bahas. Aku kecilin dulu. Jawabannya yang di experience to apply his life principles. Oke, mari kita drum roll. Yay, jawabannya benar yang D. Experience to identify his life principles gitu ya. Oke, triksnya juga sama ya kayak tadi karena ini masuk main idea kayak gitu-gitu. Yang pertama kita bisa baca dulu, soalnya kita mencari main idea, kemudian eh, disebutkan kita bisa fokus ke kalimat pertamanya kayak gitu. Nah, di sini karena harus bukan harus sih, tapi akan lebih memudahkan tandain mark keywords-nya gitu ya. Jelas banget di ini ada kata-kata sometimes experience in other countries can help people understand their own identity better gitu. Nah, di sini udah ketebak nih arahnya si ini tentang apa di pengalaman atau experience-nya Mahatma Gandhi. Nah, tapi untuk tentang apanya kita belum tahu. Jadi kita harus baca lagi dari awal gitu ya tentang apa buat nemuin jawaban apa sih yang dibahas dalam teks ini kayak gitu. Oke. Oke, di sini dijelaskan ya karena di sini dijelaskan bahwa kita bisa ngetandain kata-katanya karena dia disebutkannya secara apa ya bertahap gitu ya dari tahun ke tahun. Kayak yang pertama di sini meskipun kita bacanya nggak benar-benar satu kata per kata gitu ya. Jadi kita biar cepet itu bisa bacanya fokus aja ke kayak keywordsnya itu tadi kayak misalkan di sini 1969 ini dia was born, dia dilahirkan di 1869, dia dilahirkan di 1869 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 1887, kita bisa lihat setelah kita lihat tahunnya kita bisa lihat nih ke sini. He finally left for England in 1887. Jadi dia di tahun segini tuh pergi ke sini, ke England gitu ya. Dia karena baik, dia karena pengen pergi pergi dari negaranya kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada lagi 1891. Jadi basically dari kata-kata yang aku highlight ini itu tuh menunjukkan apa ya perjalanan hidupnya si Mahatma Gandhi ini kayak gitu. Jadi bener-bener ngejelasin tiap tahun di tahun sekian tuh Mahatma Gandhi apa sih yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini kayak gitu. Dari tahun sekian tuh apa yang eh, apa yang terjadi lagi yang berubah dari dia seperti itu. Nah, di sini. Kemudian kita bisa nemuin bahwa his life principles-nya itu bisa ditemukan di sini. Wait. He had three main beliefs. Ya. Nah, jadi itu bisa ditemukan di paragraf terakhir itu tadi. Wait, mana ya? Nah, di sini. Jadi perjalanan-perjalanan dia itu tadi itu tuh bisa simpulkan, bukan bisa disimpulkan bahwa kita temukan jawabannya. Kenapa sih dia dia melakukan perjalanan itu tadi? Karena jawabannya dia di sini. Dia ingin memperjuangkan kemerdekaannya kayak gitu ya.
dan juga terkait tentang non-violence, religious, tolerance, and truth, kayak gitu. Nah, kalau di A ini jadi kita bahas jawabannya per poin ya, per opsi, bukan per poin, sorry. Search for principle of history and beliefs. Ini di awalnya bukan maksudnya perjalanan utamanya Mahatma Gandhi adalah bukan untuk mencari main beliefs. Beliefs ini kepercayaan ya, wait. Beliefs. Karena dia kan wait. Dia menemukan jawaban-jawaban itu seiring dia sekolah, seiring dia mengalami ini itu, seiring dia mempelajari sesuatu lagi, dia jadi menemukan kepercayaannya itu tadi. Tapi itu bukanlah dia itu nggak apa namanya nggak bertujuan buat nyari itu gitu. Itu bukanlah tujuan utamanya. Dia itu jadi menemukan jawaban dari itu seiring perjalanannya dia, seiring dia belajar kayak gitu. Jadi di sini kurang tepat ya, karena memang kurang cocok dengan statement ini kurang cocok dengan yang tertulis di teks yang dijelaskan dengan isi teks. Kayak gitu. Ini buat yang aku pindah dulu. Nah, terus kalau yang B, jadi untuk yang A ini dia udah pasti salah ya. Kita bisa langsung eliminasi jawaban yang A ini. Jadi kita bisa langsung move ke opsi yang selanjutnya, fighting against racism in South Africa. Nah, di sini bener ya, di sini ada dijelaskan, after some problems, he was offered a job in South Africa. She experienced racism as a member of the India community, gitu. Jadi ketika dia di Afrika Selatan, ketika dia di South Africa, dia tuh mengalami rasisme gitu ya. Dia diperlakukan berbeda karena dia merupakan warga negara India kayak gitu. Jadi ada rasisnya kayak gitu sih dari penduduk di South Africa itu tadi. Nah, tapi meskipun pernyataan ini benar ya, jadi pernyataan ini sudah di teks sesuai dengan yang tertulis di kalimat ini, tetapi teks ini bukanlah bukan pembahasan utamanya kayak gitu ya. Ini sesuai statement ini sesuai dengan isi teks, tapi bukan fokus utama. Karena dia gimana sih kok kita taunya dia bukan fokus utama? Karena dia cuma dijelasin satu kali aja kayak gitu. Dia nggak apa namanya nggak elaborate lagi gitu. Dia nggak dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi dia memang bukan kalimat utamanya. Kalau dia kalimat utama, ingat yang di materi tadi. Kalau dia kalimat utama pasti dia diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas kayak gitu. Nah, sedangkan di sini pernyataan tentang dia di diperlakukan secara rasis gitu ya ketika di South Africa itu tidak ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kita bisa eliminasi juga buat opsi yang ini dan kita move ke opsi yang C. Political career as an important national leader. Di sini juga salah karena di sini political career gitu ya. Jadi langsung karir politiknya dia tuh kayak gimana. Padahal di sini benar-benar ngejebutin bagaimana dari dia lahir, kemudian dia ingin pergi ke luar negeri kayak gitu, kemudian dia pergi ke Inggris pada tahun 1887, kemudian dia pergi ke South Africa, kemudian dia belajar law, dia belajar hukum di London seperti itu semuanya disebutkan. Jadi nggak serta-merta membahas tentang political karirnya aja. Jadi kalau yang untuk opsi C ini tidak tepat, karena tidak sesuai teks. Oke, seperti itu. Terus kemudian yang E, political struggle for India's independence. Nah, ini juga salah karena kurang itu tadi ya tidak terlalu dielaborasi dalam teksnya seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, experience to identify his life principles. Experience ini kita bisa highlight di sini juga dengan warna yang berbeda. Oke, experience to identify
his life principles, karena memang dijelaskan dari bagaimana dari dia lahir, kemudian dia ingin pergi ke luar negeri, dia pergi ke Inggris, dia belajar hukum di London, kemudian dia pergi ke South Africa dan hingga kemudian return untuk India seperti itu. Dan di sini barulah dia memulai dia baru memulai karir politiknya seperti itu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Yang D. Gimana teman-teman buat yang nomor ini tadi, siapa yang jawab D tadi? Yusron ya kalau nggak salah tadi yang on mic. Oke, buat soal yang ini mungkin teman-teman sudah paham atau sudah aman atau mungkin ada yang mau diulangi lagi atau mau ditanyakan terlebih dahulu. Feel free ya teman-teman kalau misalkan tadi penjelasannya juga terlalu cepat atau misalkan ada yang bingung atau misalkan ada satu dua kata tadi yang masih bingung artinya apa, mungkin kita bisa bahas sekalian di sini kayak gitu. Atau sudah aman kita bisa move ke soal selanjutnya. Kalau sudah aman mungkin bisa ketik satu teman-teman di kolom chat, ketik satu. Oh, nggak satu juga sih, jangan-jangan kayak karena ini masih masa pemilu ya. Ketik C aja deh, ketik C kalau sudah aman. Oke, Oke, thank you Hazik. Thank you Deta. Kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Untuk nomor 3 ini eh, mohon dijawab ya. Jadi aku minta jawaban kalian. Kalian bisa tulis di kolom chat gitu ya. Sebelum nanti kita akhirnya bahas bareng-bareng kayak yang sebelum-sebelumnya ini. Nggak usah takut salah karena ini tidak dinilai gitu ya, nggak apa-apa. Ini pure aku mau ngajak kalian aja buat mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi di materi-materi yang udah aku jelasin. Jadi ini benar-benar eh, biar kalian ini ya terbiasa juga menghadapi soal-soal SNBT dan juga soal yang aku cari di sini juga sudah bukan disesuaikan sih, sudah merupakan referensi dari soal-soal SNBT, SBMPTN, UTBK sebelumnya gitu ya. Jadi kemungkinan soalnya juga mirip-mirip seperti ini. Yang ditanyakan adalah main idea, kemudian kita harus nyari makna kayak gini itu apa, kayak gitu. Jadi biar teman-teman lebih terbiasa gitu ya, sehingga nanti ke hari H UTBK atau hari H ujian mandiri itu teman-teman sudah terbiasa gitu baca nyari jawaban dari teks tersebut kayak gitu. Oke, aku lanjut ke soal nomor 3. Aku bakal kasih waktu yang sama buat teman-teman yaitu 2 menit. Nanti setelah kalau sebelum 2 menit sudah menemukan jawabannya, boleh banget langsung ditulis di kolom chat nggak apa-apa. Oke, aku akan mulai sekarang. Sudah aku start. Selamat mengerjakan, selamat menentukan jawaban. Apakah ada yang sudah menemukan jawaban? Waktunya masih ada 40 seconds.
Oke, udah ada yang jawab. Intan jawab D. Oke, thank you Intan. Buat yang lainnya, Ignas jawab E. Oke, thank you. Wah, mulai seru nih, karena beda-beda nih jawabannya. Kalau yang tadi, udah habis waktunya. D. Oke, Hasib jawab D, Gaitsa jawab D. Voltage. Ignas jawab E. Oke. Wow, beda-beda ya jawabannya. Kalau tadi kan sama-sama tuh. Oke, mari kita spill jawaban yang benar adalah, atau masih ada yang mau jawab? Mungkin? Oh, ada. Efran jawab apa? Oke. Oh, interesting. Oke, wait, sebentar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Long lifespan. Wait. Nah, gini. Wait, kita baca pembahasannya dulu. Perhatikan teks secara menyeluruh, tapi dari teks tersebut adalah masa hidup yang panjang atau long lifespan. Seperti dinyatakan dalam pembuka paragraf pertama, scientists are as obsessed with the question of why the super all survive and thrive as Ponce de Leon was the fountain of youth. Ilmuwan terobsesi pada pertanyaan mengapa orang yang sangat tua dapat bertahan hidup gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dulu keywordsnya ternyata adalah ini, why the super all survive kayak gitu ya. Ini bisa termasuk keywordsnya meskipun dia belum terlalu, kalau dari kalimat ini kita belum menentukan bahwa dia adalah main idea, tandanya kita harus membaca kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat selanjutnya kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa namanya, pembahasan utamanya adalah ingin mengungkapkan apa sih yang membuat orang-orang tuh bisa memiliki masa hidup yang panjang kayak gitu. Di sini ada dijelaskan bahwa em, salah satu orang yang sudah cukup tua gitu ya, dia memberi explanation gitu for the longevity. Jadi dia si si salah satu orang yang sudah tua ini nge-share nih pengalamannya, atau cara dia, bukan cara dia sih, pengalamannya kenapa dia masih bisa hidup dengan umur yang sangat panjang kayak gitu. I never took a drink, I drank a shot of whiskey every day kayak gitu. Jadi di sini juga researchers are particularly interested in determining which factors allow up to 30% of those who reach 100 to do so in sufficient mental and physical health kayak gitu. Jadi di sini adalah yang pengen dipecah, bukan misteri yang ingin dipecahkan, yang ingin di-solve, sebuah masalah yang ingin diselesaikan adalah bagaimana sih kok orang-orang itu bisa bisa bertahan hidup dengan umur yang sangat panjang kayak gitu. It is pretty obvious, even to non-scientists, that how you get there depends on the genes you are born and lifestyle. What and how much you eat, where you live, and what types of stress and trauma you experience. Nah, ternyata yang oh, ternyata yang membuat membuat faktor-faktor yang mempengaruhi umur panjang atau masa hidup yang panjang itu tadi adalah seperti ini. Genes you are born with, jadi genetik seperti itu ya, genetik dari lahir, genetik kita dari orang tua, kemudian lifestyle atau gaya hidup, dan juga tentang mental health gitu ya, stres atau trauma apa yang pernah dialami seperti itu. Nah, jadi di sini kalau jawabannya mungkin benar, karena ini jawaban yang benar adalah A, jadi kita bisa bahas dulu jawaban yang lainnya. Survival, survival ini ini kurang tepat ya, karena survival itu apa sih? Survive itu bertahan hidup gitu ya, survival. Ini cara lebih seperti cara bertahan hidup. Padahal di sini yang dibahas adalah kenapa sih kok orang-orang tuh bisa hidup, bisa punya umur yang panjang kayak gitu. Jadi di sini kurang tepat kalau kita jawab survival. Terus kalau untuk yang youth ini juga kurang tepat ya, karena ini adalah masa muda, jadi kurang tepat karena benar-benar tidak dibahas dalam teksnya.
kurang tepat karena tidak dibahas dalam teks. Oke. Nah, kemudian yang D, old age ini adalah usia senja, tidak misalkan kita bisa bilang old age. Usia cukup tua atau usia senja, ada sudah sangat tua. Ya, ini benar, ini sebenarnya yang mengejar jadi cukup tricky di sininya karena memang yang dibahas ini juga seputar orang tua gitu ya. Misalkan kita bisa lihat di sini tadi, uh, while the very old are happy to over homespun explanation gitu, karena ada yang diwawancarai ditanyain gimana sih kok bisa memiliki masa hidup yang panjang, memiliki umur yang panjang kayak gitu. Tapi di sini yang dibahas, yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah tentang masa hidup yang panjangnya, bukan usianya orang-orang yang sudah hidup panjang itu tadi seperti itu. Jadi tentang lifestyle-nya yang ingin diketahui adalah tentang lifestyle-nya, kemudian mental health-nya, kemudian lingkungan sekitarnya itu kayak gimana. Kemudian ini health secrets juga kurang tepat karena sorry, health secret juga ini health secret adalah rahasia kesehatan gitu ya. Jadi mungkin kalau di sini maksudnya apa sih tips-tips yang membuat dia itu bisa mempunyai umur yang panjang gitu. Sebenarnya hampir ini juga tricky ya, hampir mirip-mirip sama opsi yang D, tapi kalau yang di sini juga kurang tepat karena yang dibahas di sini adalah itu tadi tentang uh, orang yang punya umur yang panjang kayak gitu. Jadi kalau health secret ini kan bisa berlaku pada untuk semua umur gitu, bisa berlaku buat nggak hanya buat orang-orang yang sudah tua saja, tapi juga masih ke orang-orang yang muda. Sedangkan di sini yang difokuskan adalah ini tadi, people in their 70s or 80s kayak gitu. Jadi yang benar-benar sudah usia tua. Jadi fokusnya adalah bukan cuma health secrets aja, tapi juga faktor-faktor lainnya yang membantu mereka, yang menyebabkan mereka memiliki masa hidup yang panjang. Jadi jawabannya yang benar adalah yang long lifespan. Yang benar adalah long lifespan. Oke, ini udah masuk jam 8 nih. Mungkin nanti kita bisa akhiri 23 menit lagi. Jadi aku rasa masih cukup waktunya buat satu soal terakhir. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke nomor 4. Nanti juga sama, akan aku kasih 2 menit buat kalian tulis jawabannya di kolom chat. Dan aku harap jawabannya kayak tadi ya, benar-benar beda-beda banget gitu jawabannya. Jadi biar kita sama-sama tahu kita kurang tepatnya di mana dan kita harus lebih perhatikan kemananya lagi kayak gitu. Oke, siap teman-teman. Ini soal terakhir buat hari ini. Perhatikan jawabannya. Sorry teman-teman, lupa nge-scroll. Oke, Efran jawab D. Thank you Efran. Buat yang lainnya. Next jawab D. Oke, thank you. Hazik jawab D. Oke, thank you Hazik. Terus masih ada waktu sedikit lagi.
Dikit lagi ya. Masih ada waktu nih buat kalau misalkan agak ragu juga mau ganti jawaban. That's okay. Oke, sejauh ini jawab di semua ya. Oke, oke, artinya udah habis. Mungkin kita bisa langsung bahas jawabannya. Oke, jawaban ke scroll lagi, maaf ya. Jawabannya benar, D. Yay. Bentar, aplaus dulu buat kalian. Sejauh ini kalian jawabannya benar, selalu benar tadi, mostly benar semua. Jadi keren banget dengan waktu yang terbatas dan teksnya juga menurut aku sudah cukup panjang gitu ya. Jadi uh, kalian keren banget bisa jawab benar. Oke, mari kita bahas. Wait, apa sih? Di sini pertanyaannya adalah masih sama terkait main idea. Which of the following best expresses the main idea? Jawabannya adalah di genes and lifestyles are essential for a long lifespan. Jadi genetik dan lifestyle, gaya hidup sangatlah penting ya untuk masa hidup yang panjang seperti itu. Nah, ide pokok dari teks ini adalah faktor-faktor. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi ya, jadi faktornya tuh nggak cuma faktor kesehatan aja, tapi juga tentang lingkungannya, terus juga mental health-nya, itu tadi terkait stress and trauma, dan juga how much you eat, where you live, seperti itu. Ini faktor-faktor. Faktor-faktor yang mengaruhi, ya, faktor-faktor yang mengaruhi diperolehnya masa hidup yang panjang. Nah, kalimat paragraf kedua menyatakan only about 20% to 30% of how long we live is genetically determined. The dominant factor is lifestyle. Gitu. Jadi di sini bisa kita temukan ya di sini bahwa memang faktor yang sangat menentukan adalah itu tadi genes and lifestyles-nya kayak gitu. Ini juga menurut aku merupakan tipe soal yang nggak cuma nanyain main idea, tapi juga nanyain statement yang benar. Manakah pernyataan berikut yang benar dari teks tersebut kayak gitu. Tadi udah kakak artiin jadi tambah lebih paham. Oke, thank you. Oke, seperti itu. Ya memang salah satunya itu memang kita harus tahu gitu ya. Artinya kalau misalkan kita tidak tahu artinya apa, tapi at least konteks yang ada di dalam situ bisa membantu kita jadi lebih memahami kayak gitu. Kita bahas dulu opsi yang A, the population of elderly people is increasing. Ini kurang tepat ya, karena memang di sini uh, kurang disebutkan bahwa tidak ada statement yang menyebutkan bahwa elderly people jumlahnya, wait, aku tulis. Jumlah uh, jumlah orang tua itu meningkat. Elderly, the population populasi. Ini di sini kurang tepat ya, karena fokusnya bukan merupakan itu. Jadi yang seperti hampir mirip sama soal yang sebelumnya itu tadi. Kemudian elderly people cluster is in particular parts in the world ini juga kurang tepat karena tidak menyebutkan yang di sini yang disebutkan hanyalah jadi fokusnya hanya seputar di situ-situ aja kayak gitu di US kayak gitu. Jadi tidak ada apa namanya tidak tidak luas ke banyak negara gitu. Tidak banyak negara yang disebutkan di sini. Jadi tidak bisa menguatkan argumen bahwa elderly people cluster in particular parts in the world gitu ya, karena memang beberapa saja yang disebutkan. Kemudian yang C, biological factors influence mental and physical health. Ini kurang tepat ya, karena di sini tadi yang disebutkan adalah genes-nya seperti itu, dan yang di influence, yang dipengaruhi, apa sih, yang memiliki impact atau memiliki pengaruh adalah long lifespan-nya. Jadi bukan mental and physical health-nya. Faktor biologis mempengaruhi masa hidup yang panjang bukan keadaan. Nah, seperti ini. Jadi untuk opsi yang C ini juga salah karena statementnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam teks. Kemudian yang D ini adalah jawaban yang benar tadi, genetik dan lifestyle
sangatlah penting untuk long lifespan karena disebutkan di sini tadi ya. Mana ya tadi? Eh, Genes you are born with and lifestyle kayak gitu. Nah, dan di sini juga argumen itu sudah sangat kuat ya karena itu tidak cuma dari saintis atau tidak cuma dari para peneliti, para ilmuwan gitu ya. Even to non-scientist gitu. Jadi orang awam pun sudah tahu kayak gitu bahwa masa hidup yang panjang itu sangatlah dipengaruhi dari genetik atau faktor biologis dan juga dari lifestyle, dari gaya hidupnya kayak gitu, dari apa saja yang dimakan, gimana hidupnya dan mental health-nya seperti apa itu sangat mempengaruhi long lifespan. Kemudian yang several biological factors are at work affecting the long lifespan. Beberapa faktor biologis sangatlah mempengaruhi long lifespan-nya. Di sini kurang tepat karena di sini disebutkan several ya, sedangkan several itu artinya beberapa. Several, beberapa. Sedangkan apakah teks ini menyebutkan lebih dari satu faktor biologis yang jelas-jelas mempengaruhi long lifespan? Kan tidak tuh. Nah, jadi di sini hanya disebutkan satu saja gitu ya, maksudnya tidak dielaborasi lagi. Jadi di sini memang cuma genetik secara umumnya kayak gitu, tidak apa namanya benar-benar faktor biologis tertentu kayak gitu, faktor biologis yang bahkan lebih dari satu yang bisa mempengaruhi masa hidup seseorang seperti itu. Jadi benar adalah yang D, aduh, and lifestyle sangatlah mempengaruhi. Oke, itu tadi. Kita coba jawab. I really appreciate your effort in answering the question ya. Dan semoga latihan-latihan kita ini tadi bermanfaat buat teman-teman dan juga semoga jadi lebih paham juga buat memahami soal-soal tipe-tipe UTBK seperti ini dan kemudian juga untuk pertemuan selanjutnya nanti sesuai tadi yang aku sudah tanya ke teman-teman ya. Jadi nanti kita sistemnya ada bakal seperti ini juga. Aku nanti jelasin materi, kemudian aku memberi beberapa latihan soal, terus aku memberi waktu teman-teman buat menjawab dan kemudian bisa bahasnya bareng-bareng. Jadi untuk saya aku harap teman-teman bisa semangat lagi dalam menjawabnya karena aku tekanin sekali lagi ini nggak dinilai gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen tahu aja nih, pengen ngajak teman-teman buat ngerjain bareng itu karena kalian ngerasa nggak sih kalau kadang kalau ngerjain dulu kayak males gitu. Jadi uh, bareng-bareng pengen berproses bareng-bareng semua dan nanti juga kita bisa ngerasainnya bareng-bareng seperti itu. Oke, mungkin dari sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup jelas? Dari nomor satu, kalau menurut teman-teman ini dari nomor 4 tadi um, yang paling sulit yang mana dan yang paling mudah yang mana? Atau jangan-jangan gampang semua nih? Karena memang tadi udah lancar banget ya sepertinya teman-teman dalam menjawabnya. Dan juga mostly benar semua jawabannya. Gimana? Kalau dari aku mungkin sisi kalian ya, mungkin yang paling sulit itu yang ini ya. Karena dia topiknya tentang kesehatan gitu dan juga banyak banget data yang harus kita baca dan juga jadi kita kayak harus teliti gitu. Soalnya hampir mirip-mirip juga kan tentang long lifespan, terus juga tentang old age, tentang health secret gitu. Jadi kita agak bingung gitu karena emang semirip itu, setriki itu. Nah, emang nanti tipe-tipe soal UTBK yang bakal muncul itu memang seperti ini ya, kita nggak bisa ngetebak nebak nanti pertanyaan itu kayak gimana, tapi kemungkinan bakal tricky-tricky kayak gini. Jadi emang kita yang harus kita lakukan adalah pertama kita bisa perbanyak latihan soal. Nah, ingat-ingat lagi kayak kata-kata yang bikin kita banyak emang itu keywordsnya kayak gitu. Jadi buat
biar kita lebih terbiasa lagi kayak gitu buat menghadapi soal-soal seperti itu. Oke, dari mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan ya. Oke, thank you teman-teman buat partisipasinya hari ini. Aku benar-benar menghargai teman-teman semua dan aku ingin memberi semangat juga ya buat teman-teman meskipun kelihatannya literasi bahasa Inggris itu susah atau kalian belum apa ya manfaatnya apa sih gunanya bahasa Inggris itu karena kan lagi karena mungkin di sini kan kita masuk ke PTN gitu ingin masuk ke kuliah sedangkan itu nanti ketika di perkuliahan kalian bakal banyak banget baca buku-buku atau artikel-artikel dan selalu dalam bahasa Indonesia gitu kayak misalkan nanti ketika kita kuliah kita bakal lebih banyak punya sumber belajar punya sumber bacaan kayak gitu dan kita juga akan terbiasa membaca artikel-artikel jurnal yang tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar seperti itu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ini tuh kita belajar bahasa Inggris tidak hanya untuk SNBT, tidak hanya untuk UTBK, tidak hanya untuk ujian mandiri lalu selesai, tapi juga untuk kedepannya, untuk ketika di apa namanya untuk perkuliahan selanjutnya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau sudah tidak ada yang dibahas, bisa kita cukupkan sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Tetap semangat dan um, oke, I'll see you next week. Minggu depan kita bakal ketemu. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam. Ya, Kak, makasih. Kita Makasih, Kak.